Iya, sebenarnya hari ini tidak direncanakan mau ngambil bis gitu loh. Jadi makanya baru berangkat tadi malam. Dan hari ini juga dadakan kan telepon Mas Arkannya? Iya, lagi bangun tidur ditelepon, kaget aku. Iya, Siang-siang dikirain disuruh ke Kebumen. Tadi udah aku diemin aja nih. Aduh, suruh ke Kebumen nih. Malas lah. Waduh, kalau didiemin jangan gitu. Nanti nggak ketemu nih, kita nggak bisa jalan-jalan pakai ini dong. Akhirnya udah diemin, angkat aja dah. Ternyata lagi di Malang. Iya. Udah, langsung meluncur ke Adiputro, ternyata rilis 3 bis, luar biasa. Jadi ini tuh kita special occasion, kita ambil bis TVD dan kita review di channel Bis Efisiensi. Karena sebenarnya TVD ini kan masih satu grup dengan efisiensi. Jadi kan, tapi TVD itu lebih ke pariwisata dan bis malamnya gitu. Hai, balik lagi di channel Bis Efisiensi. Kali ini bersama Mas Arkan yang ya semuanya tau lah ya Mas Arkan ya, YouTuber bis yang paling apa? Ini kalau udah muji nih pasti paling ujung-ujungnya viral. Nggak juga. Oh, nggak juga. Nggak usah Ya udah. melebih-lebihkan. Oke. Jadi sebenarnya hari ini tuh dadakan, waduh, mau ketabrak. Nggak sih? Nggak. Nggak jadi ya. Iya, sebenarnya hari ini tidak direncanakan mau ngambil bis gitu loh. Jadi makanya baru berangkat tadi malam. Dan hari ini juga dadakan kan telepon Mas Arkannya? Iya, lagi bangun tidur ditelepon, kaget aku. Iya, Siang-siang dikirain disuruh ke Kebumen. Tadi udah aku diemin aja nih. Aduh, suruh ke Kebumen nih. Malas lah. Waduh, kalau didiemin jangan gitu. Nanti nggak ketemu nih, kita nggak bisa jalan-jalan pakai ini dong. Akhirnya udah diemin, angkat aja dah. Ternyata lagi di Malang. Iya. Udah, langsung meluncur ke Adiputro, ternyata rilis 3 bis, luar biasa. Jadi ini tuh kita special occasion, kita ambil bis TVD dan kita review di channel Bis Efisiensi. Karena sebenarnya TVD ini kan masih satu grup dengan efisiensi. Jadi kan, tapi TVD itu lebih ke pariwisata dan bis malamnya gitu. Kita mencoba untuk ya review lah gitu. Apalagi ini kan bagus ya, warna boleh nggak? Iya, bagus banget. Coba liatin ke depan dulu tuh. Jadi ini kita baru selesai isi solar ya. Iya. Di samping SPBU, Iya. SPBU. Di samping karoserinya Adiputro. Nah, terus kita ini mau kemana nih, Mas? Kita mau ya sambil pulang kan? Iya. Oh, berarti Mas kan ikut ke Jogja nih? Oh enggak. Oh enggak. Jadi sambil pulang tuh sambil ya menuju ke Jogja. Ini aku ikut sampai rest area Pandaan lah. Oh, itu rest area yang katanya view-nya bagus banget. View-nya ya? bagus banget, tapi kalau hujan gini aku nggak tahu ya, tidak bisa menjanjikan view-nya bakal enggak. bagus. Jadi kalau misalkan hujan itu apanya itu yang ketutup? Itu gunung ketutup. Oh, gunung ketutup. Jadi di Malang itu, di dekat Malang itu ada 2 gunung, Arjuna sama satu lagi aku lupa. Dan itu dari Pandaan itu, dari rest area itu kita bisa lihat gunung itu. Oh, jadi gitu. kalau foto-foto di situ bagus banget. Bagus banget. Tapi sebenarnya mungkin kita masih bisa ngejar gitu ya, Mas ya? Semoga karena kan ya. Ya sunset harusnya kelihatan ya. Enggak ya? Enggak ya? Ini kira-kira berapa jam nih dari sini ke rest area tersebut? Ke rest area mungkin sekitar 25 sampai 30 menit. Nggak sampai sejam, dekat kok. Seperti itu. Dekat. Ya, dekat lumayan. Jadi Happy Lovers. Oh, gimana tuh? Kan Salah. pembawa acaranya Oh ini. iya. Salah. Enggak, ini kan barusan nanya dulu nih berapa jam gitu loh. Oke, jadi Happy Lovers. Gimana? Oh, mau dibuka nih? Iya, buka. Oh, buka. Mau ditanya-tanya, oke. Mau ditanya-tanya? Mau ditanya-tanya loh. Oke. Nah, terus ini Mas Arkan nih udah berapa kali nyoba atau review lah bis keluar dari Putro langsung? Kalau review doang, udah sering. Tapi kalau sampai nyetir keluar dari karoseri ini baru yang kedua kalinya. Seperti itu. Kedua kalinya. Dulu yang pertama itu Tam Cargo. Pakai apa? Tam Cargo itu Mercy 1626. Oh. Gitu. Ini Enak kedua mana? kalinya. So far kalau dari penumpang aku lebih milih RM. Oh iya. Kalau untuk sisi penumpang ya. Iya. Kalau dari sisi pengemudi 1626. Oh, kenapa tuh? Karena 1626 itu kan cc-nya lebih besar ya. Ya nggak sih, cc lebih besar dibanding 280. Pokoknya kalau nggak salah 1626 tuh
belasan ribu nggak ya? Sebenarnya kalau misalkan Mercy penumpang tuh kenapa lebih nggak enak daripada Hino RM? Gini, kalau menurutku ya, penumpang itu kan kalau aku dari sisi penumpang awam, itu ngelihatnya paling dari suspensi atau bantingan. Nah, kalau RM ini, dia ketika ada jalan yang bumpy, dia reboundnya cuma sekali. Ngerti nggak maksudnya? Jadi pantulannya cuma satu kali. Habis itu cuma sekali gitu. Habis itu stay. Kalau 1626 dia agak berkali-kali dulu baru berhenti. Gitu. Itu ya yang aku rasakan, tapi ya mungkin teman-teman di sini ada yang ngerasain juga udah pernah naik 1626 sama Hino RM, mungkin punya pendapat yang lain. Tapi kalau menurutku seperti itu sih. Oh gitu. Tapi kalau misalkan Mas Arkan sendiri, apakah punya maksudnya lebih prefer mana? Kalau misalkan untuk long range itu lebih prefer yang Mercy, maksudnya selaku penumpang ya, bukan pengemudi ya. Itu lebih enak pakai Mercy atau pakai Hino? Untuk long range itu aku lebih megang Hino. RM ini ya. Lebih megang 1626. RM ini untuk long range jadi penumpang karena apakah itu maksudnya long range dalam artian itu di tol atau dalam artian di jalanan biasa? Nah, gini, aku nyobain Hino RM paling jauh itu dari Denpasar ke Jakarta. Itu sudah berapa jam itu ya? Sekitar 27 jam. Ya itu nyaman-nyaman aja sih. RM280? RM280 punyanya Gunung Harta. Oh, oke. Nyaman Karena banyak yang bilang kalau misalkan tol tuh lebih enaknya tuh justru pakai Mercy daripada pakai Hino gitu. Kalau dari sisi pengemudi iya, kalau penumpang sih yang aku rasakan lebih enak Hino RM ya. Oh gitu. Jadi kami selaku usaha ya selaku usaha di sini kita banyak dapat masukan atau review kalau misalkan justru lebih suka penumpang tuh lebih cenderung suka tuh kalau misalkan di jalur tol itu lebih suka pakai yang 1626. Lebih suka pakai Mercy atau yang ya Europe punya ya. Entah itu Volvo gitu loh. Oh iya. Nah, jadi gitu. Gini, maksudku gini. RM280 ini head to head-nya sama 1626. Nah, kalau sama 1626 aku lebih milih RM280. Tapi kalau untuk Mercy-nya yang 2542, ya Mercy 252 dong. Kalau head to head-nya 1626 aku megang ini. Untuk dari suspensinya, dari kenyamanan si penumpang, seperti itu. Tapi kalau dari driver atau dari pelaku usaha untuk jarak jauh di atas 8 jam mungkin kalau aku menyarankannya 1626 sih. Karena kan kapasitas oli lebih banyak dari gitu-gitulah. Oke. Gitu. Kalau misalkan untuk jalan yang bumpy, yang kayak medium range, itu lebih prefer mana? Tetap ini. Tetap RM280? Ya. Sama yang RK? Yo, ini dong. Oh enggak, maksudnya kalau misalkan nih kita bandingin dari sasis Mercy sama yang RK, itu lebih prefer mana? Sasis Mercy-nya yang nggak suspensi juga atau yang suspensi? Yang nggak suspensi. Yang nggak suspensi berarti kan RK kan nggak suspensi. Berarti yang 1526. Aku masih 1526. 1526. Berarti 1526 lebih apa sih? TIF, ngerti nggak? Iya, lebih TIF itulah. Tapi bener ya, maksudnya RM280 ini membawa perubahan besar dari Hino karena memang dari suaranya aja udah nggak keret. Suaranya enak banget. Iya, enak banget. Makanya kan kapan hari kan pernah ikut bis juga yang dari Kebumen ke Jogja gitu kan. Itu masih pakai yang RK. Itu juga jujur aja memang kretek-kretek bunyi gitu kan. Nah, ini kayak bener-bener nggak ada bunyi sama sekali. Entah mungkin masyarakat yang nyupirnya bagus atau memang ini kan biar kita TOT-nya nanti kan kerjasamanya lebih enak gitu loh, Mas. Nggak perlu, kita mah apa adanya aja. Jadi gini, kalau 1526 itu emang nggak terlalu kedengaran suara kriat-kriat dari suspensinya itu. Kalau RK memang lumayan terdengar. Tapi yang aku pernah dikasih tahu sama bis Handoyo itu ya, jadi dia tuh hampir semua bisnya ketika dia sampai di tujuan itu dicuci pernya. Pernya dicuci, mungkin dikasih gemuk itu yang kayak pelumas itu kan. Jadi itu nggak terlalu bunyi. Kriat-kriatnya itu, dan itu aku pernah naik bis itu RK itu sama sekali nggak ada bunyi kriat-kriatnya. Sebenarnya kita itu juga kan untuk masalah maintenance itu kita benar-benar sangat memperhatikan banget ya. Nah cuman ada beberapa bis yang mungkin kotor kali ya itunya ya. Mungkin. Jadi sering kriat-kriat. Cuman memang kita sangat memperhatikan dan selalu rutin gitu loh. Nah itu masih ada suara kretek itu. Jadi gini, setelah dicuci terus dikasih gemuk, itu dia bertahannya ketika kering aja.
Oh. Nah, ketika basah terus kering lagi, itu udah pasti bunyi lagi. Oh gitu. Jadi gitu. Dia tuh nggak ada suaranya pas lagi kering dan nggak hujan aja. Oh gitu. Etolnya ada di sini. Etol ada ya? Ada. Wah, seru banget, asli seru banget, seru banget. Dan Singosari ini gerbang tolnya agak sempit ya, jadi Kayaknya mungkin, oh iya sih memang. agak sempit sih. Jadi Kalau buat bis emang agak sempit sih. agak ngepres. Iya iya. Iya. Dan yang oren-oren ini ngepres dia. Oren-oren. Oren-oren ini dia sensor ininya. Nyampe. Sampai. Oh sorry. Mas Ya. kan udah pernah nyoba bis, ya banyak lah ya. Udah pernah nyoba bis banyak gitu kan. Insya Allah. Nah yang Mas Arkan paling suka tuh yang tipe apa? Apakah yang eksklusif yang kayak misalkan sleeper, atau yang selonjoran, atau misalkan yang hanya basic yang biasa aja, kursi biasa gitu loh? Atau mungkin yang nggak, kalau kombinasi pasti kan itu loh. Yang sweet combi Iya, gitu. sweet combi itu. Oke. Jadi gini. Kalau Jadi gini. iya. Jadi gini ceritanya. Itu kalau udah jadi gini tuh biasanya panjang. Nah. Jadi gini ceritanya. Oke. Kalau dari sisi penumpang, ini tiap orang beda ya. Kalau aku dengan postur tubuhku yang seperti ini, aku lebih suka kursi yang biasa. Kursi biasa, tapi dia leg rest dan lebar. Oke. Itu kalau di Malang diibaratkan itu bis yang seperti 27 Trans. Itu kan konfigurasi kursinya 21. Iya. Nah, itu aku paling seneng duduknya di kursi yang 1. Jadi sendiri kayak introverted gitu dong, Mas? Emang aku introvert. Oh. Kebetulan. Kalau introvert tuh lebih ini ya, pandai berbicara itu gimana tuh? Belaga gila aja. Ini ngomongin introvert Oh iya gitu ini. sih. Balik lagi. Ini kan ngomongin bis ini. Iya, oke. Dari mana tadi? Gini. Oh, 21 itu ya? Nah, seat 21. Iya, seat 21, Nah, oke. Jadi kalau aku ya, kenapa milihnya kursi yang biasa tapi yang lebar dan jumbo? Karena ketika kita pakai kursi biasa itu kita bisa setting, bisa rebahan, Iya. bisa tegak, terus kakinya juga bisa dipanjangin. Nah kalau yang sleeper itu kita benar-benar tiduran terus. Oh iya, dia nggak bisa yang kayak di Bisa naikin tapi gitu nggak ya? terlalu tegak. Soalnya setauku itu kalau misalkan yang sleeper itu dia tuh ada bisa di gini-gini gitu. Jadi nggak Bisa. yang kayak tiduran flat flat Jadi gitu gini, nggak? untuk tidurannya itu tiap karoseri beda. Ada yang 130 derajat, ada yang sampai 140 derajat. Iya. Nah, untuk ditegakinnya itu nggak sampai 90 derajat. Jadi ketika kita pengen duduk tegak, itu nggak sampai tegak banget. Jadi Iya, badan iya, tuh tetap iya, ke belakang gini. Dan itu kalau terlalu lama, itu pegel juga. Oh. Misalkan perjalanannya di atas 10 jam gitu kan, Iya, kita rebahan terus kan pegel ya? Kelamaan Iya, gitu iya, pegel iya, kan? betul. Jadi gitu, kenapa aku lebih suka yang kursi biasa tapi yang jumbo gitu. Iya, paham. Eh, Tapi Mas Arkan nih kira-kira ya, Ya, kalau misalkan untuk long range tapi Yes. kita masih pakai yang nggak seat 21 ataupun sleeper, hanya seat biasa gitu kan. Itu tingkat kenyamanannya apakah kurang atau memang gimana? tergantung konstruksi dari kursinya. Hmm, Jadi ketika bikin jok ini ya, ini kan aku belum pernah bikin jok Iya, bis iya. ya, tapi kita tuh sebagai customer tuh bisa custom ke Iya. Aldila. Aldila. Itu bisa custom, kok aku pengen di bagian punggungnya ini ditambahin busa, aku pengen di bagian pahanya ditambahin busa biar meluk begini, itu bisa custom. Tapi kalau aku ya itu lebih suka yang di bagian sini tuh kayak kita tenggelam. Oh iya, jadi kayak lebih kayak Yes, jadi kayak jadi kosong gitu kan? Ya, jadi kayak tenggelam gitu. Itu lebih enak dan lebih bisa bikin kita nyaman di jalan. Dan rata-rata kalau bis-bis yang seatnya 22 atau 23 itu rata-rata Iya. di bagian sini tuh nonjol dan itu nggak nyaman. Gitu. Ya mungkin Bukan ini ya? bukan depan Oke. lagi. Ini kita mau kanan ada bis. Ada bis, Mobil. ada mobil. Oke. Nah, jadi mungkin ini Ibu misalnya bikin bis apa atau Pak Eri itu custom nggak sih kursinya? Iya, custom. Custom. Jadi Kita udah kan nyoba apalagi ya? yang kita udah nyoba, dan apalagi untuk yang kursi terbaru kita yang 37 itu kan kita lebih lebar kan daripada yang biasanya. Nah, itu juga kita custom gitu loh, karena kita bener-bener kalau dari Pak Eri sendiri itu beliau pernah berpesan gitu loh. Ketika kita membuat sesuatu, kita cobain dulu apakah kita nyaman atau enggak. Betul. Karena kalau misalnya kita nyaman, oh ya, berarti orang tersebut juga bisa kemungkinan bisa nyaman juga gitu loh. Yes. Kalau misalkan kita sendiri nggak nyaman, loh, ngapain kita buat tersebut gitu loh. Jadi benar-benar prinsip itu adalah kalau misalkan kita sendiri mau menggunakan apa yang kita buat, nah
berarti memang itu worth it gitu loh. Betul. Tapi kalau misalnya kita sendiri cuma asal buat dan lain-lain, kita aja nggak mau pakai apa ya barang tersebut atau kayak misalkan bis tersebut, oh ya berarti memang itu nggak worth it gitu loh. Dan lebih bagusnya gini, kita nyoba jalan juga. Iya betul, kita nyoba jalan juga. Kadang gini, kadang kita nyoba kursinya di pabriknya, nyaman tuh pas duduk, karena baru duduk kan, kita nggak ngerasain. Ketika udah jalan 3 jam, 4 jam, itu badan udah mulai tuh. Nah, itu bisa jadi kayak bahan, oh next kita harus ngubahnya di sini, kita harus ngubahnya di sini. Betul, gitu betul. Itu bakal lebih apik banget. Lebih betul. Makanya kan kita kan selalu update ya. Selalu update, kita melakukan kayak apa ya, review lagi, kita bener-bener kayak pancing-pancing, bukan pancing-pancing, apa sih namanya mas? Kayak itu customer gitu loh kan? Ya, jadi butuh kritik dan saran dari customer. Gimana betul, sih rasanya? Iya, feedbacknya dan gitu loh. Kira-kira apa nih yang kurang dari kursinya? Efisiensi, TVD gitu kan? Betul, kita butuh banget feedback dari customer. Gitu. Jadi buat teman-teman yang selama ini menjadi customer efisiensi atau TVD, boleh langsung aja tuh ketik sarannya langsung ke Bus Efisiensi ya, IG-nya ya, gitu. Betul. Selama Mas Arkan ini nyoba bis efisiensi kemarin itu, apakah ada masukan? Yang patas atau yang aku setir? Yang patas ya? Patas dong. Yang patas menurutku kan segitu. Mas Arkan jadi penumpang, kan kita. Oh iya. Kan customer kita penumpang. Otomatis kita butuh review penumpang. Oke, jadi gini. Kalau menurutku ya, udah oke sih. Udah oke sih. Untuk rute segitu ya udah oke banget. Tapi kalau untuk rute di atas itu, ya mungkin ya seperti TVD yang patas malam ya. Bus malam ya? Bus malam kan, itu emang ada yang dirubah gitu loh. Contohnya ya, aku belum pernah loh naik yang TVD yang bis malam. Tapi kalau yang efisiensi yang kemarin aku naikin dari Jogja ke Kebumen, aku rasa udah cukup sih. Ya, tapi udah untuk kalau misalnya tadi bis malam itu gimana? Kalau bis malam ya kalau bis malam kan berarti speknya bukan pakai spek yang Jogja Cilacap kan, beda kan? Apanya? Sasisnya nggak speknya tuh maksudnya? Spek di dalamnya. Oh, spek dalamnya. Kursinya segala macam pasti beda kan? Oh iya, beda. Jadi kalau menurutku perjalanan di bawah 8 jam dengan speknya efisiensi yang sekarang kayak Jogja Purwokerto, Jogja Cilacap itu udah cukup banget. Terus juga dari pelayanan, krunya di dalam sih oke sih, kemarin aku naikin. Nggak ada komplain kalau aku. Benar. Ini jujur atau memang karena takut aja nggak takut di sini? Oh enggak ya? Enggak, tenang. Itu kalau jujur. krunya ramah? Aku tuh paling jujur kalau soal naik bis. Aku paling sering ngekomplain PO. Serius, makanya hatersku banyak. Enggak. Makanya banyak banget PO yang kadang telepon aku, Mas ayo ketemu gitu. Apa yang kurang dari bisku itu sering. Iya, karena ini juga kan momen dimana saya kan aku ya, biar kita lebih akrab. Oh gitu? Iya. Okay. Aku pingin tanya Mas Arkan gitu loh, review apa yang kayak kira-kira feedback lah ya untuk efisiensi gitu loh. Karena kan kita pengen terus improve ya apa yang kita tawarkan customer gitu loh. Okay. So far sih udah oke sih untuk rute segitu ya, itu udah oke banget. Kalau misalkan nih kita mau buka jalur yang lewat tol, Mas Arkan mau rekomendasiin pakai sasis apa, terus kemudian dari interiornya bagaimana, terus kemudian dari konfigurasi seatnya harus yang bagaimana nih? Tergantung mau kemana dulu. Kalau misalkan Jakarta Jogja via tol. Oke, Jakarta Jogja via tol. Jakarta Jogja via tol berarti keluar di Kartosuro. Iya. Ya paling enak sih paling kursi 28 sampai 32. 28 selonjoran. Ya ada leg rest. Oke. Itu cukup leg rest yang nempel di bangku aja. Oh, oke. Itu terus ada toilet udah pasti. Udah sih, itu cukup sih sebenarnya. Kalau misalkan ke arah timur sampai Malang. Sampai Malang itu kita mungkin ya kalau kita lihat dari orang-orang PO yang sudah beredar, itu kan mereka ada smoking room-nya. Terus ada servis makannya yang banyak gitu-gitu sih. Paling itu aja sih. Enggak, kalau misalkan konfigurasi seatnya untuk 28. 30. Kalau misalkan dari sasisnya? Sasisnya kalau Jakarta Malang better 1626. Mercy ya? Mercy 1626. Untuk perjalanan sepanjang itu ya. Mungkin kalau Jakarta Jogja RM masih oke. Tapi kalau udah sampai Malang karena tolnya panjang banget, nggak keluar tol loh dari Jakarta ke Malang itu. Benar-benar langsung kan Singosari tadi. Iya sih. Iya. Nggak, tapi kalau misalkan kita mau buka jalur yang kayak gabungan, nggak hanya tol aja, misalkan kayak Cilacap Malang gitu. Cilacap Malang. Nah, Mas Arkan mau apa nih rekomendasinya nih? Cilacap Malang RM masih oke sih menurut. RM masih oke? Masih oke. Masih oke banget? Masih oke banget.
konfigurasinya tetap 28. 26 Enggak, lah ya. jangan. Kalau Cilacap, ini yang aku pelajari, aku lihat-lihat ya dari bis-bis Cilacap Gimana? gitu. Itu kalau seatnya 28, 26, itu bakal nantinya harga terlalu mahal. Ya dong, terlalu mahal dong. Iya. Terus takutnya kan kalau orang-orang Jawa Tengah yang bagian bawah kayak Cilacap, Kebumen gitu kan mayoritas kayaknya petani nggak sih? Enggak sih, kita Enggak ya? banyak sekarang udah banyak juga pekerja kantoran Pekerja yang kayak kantoran. ya, Nah, tapi dan industri. Nah, Karena misalkan gini, yang udah kita survei ya, itu banyak yang orang Cilacap itu ke arah timur itu mereka kerja pabrik. Oh, pabrik. Industri itu, kayak gitu. Nah, kalau kerjanya seperti itu kan otomatis budget untuk bepergian naik bis itu kan nggak terlalu besar. Iya. Jadi harus menyesuaikan itunya sih. Mungkin kalau Cilacap Malang ya 36 kayaknya cukup deh. 36 food rest. Berarti kayak bis kita yang sekarang dong? Betul. 36 food rest, nggak usah leg rest. Food rest aja. Yang isi 37 yang kayak kita punya berarti? Iya, kayak gitu. Itu udah cukup. Itu udah cukup banget. Kalau Cilacap Malang sih cukup sih. Dengan sasis RM? Dengan sasis RM. Udah cukup? Udah cukup. Ada kepikiran nggak Bu ke Malang? Kita memang udah kepikiran, cuma udah kepikiran. yang kayak di vlog sebelumnya itu, kan saya kan udah bilang kalau misalkan kita tuh benar-benar memperhitungkan sedemikian rupa kalau misalkan HPP-nya tuh pas enggak, karena kan kalau misalkan kita tarik Cilacap Malang, otomatis kan BBM yang dikeluarkan lebih, gitu pasti. kan. Kalau misalkan harga BBM masih fluktuatif dan harga BBM itu naik, itu justru akan ya lebih ngerusak HPP juga sih gitu kan. Betul. Dari segi maintenance juga itu kan matters ya. Karena kan secara kilometer itu termasuk udah long range kan. Betul. Nah, itu maintenance-nya otomatis akan nambah lagi. Yes. Gitu loh. Nah, itu yang kita benar-benar perhitungkan benar-benar gitu loh. Kita kan masyarakat juga tahu efisiensi kan selalu 2 tahun ganti ya gitu loh. Nah, makanya kita benar-benar memperhatikan yang namanya dari segi HPP, dari segi maintenance dan dari segi purna jual. Gitu loh, otomatis kilometer. Jadi efisiensi ini benar-benar mikirinnya tuh semuanya ya? Iya, semuanya. Kita sampai unitnya semuanya. itu harus dijual dalam 2 tahun tuh dipikirin dari awal juga ya? Iya, Luar kita kan biasa. mikirin nggak cuma short term tapi benar-benar long term gitu loh. Kalau misalkan kita hanya memikirkan ya short term ya otomatis ya rugi ya gitu loh. Iya. Karena sesuatu yang langsung berpikir kayak oh iya gitu, pemutusan cepet kan nggak berakhir indah. Ya, Kita kan- sesuatu yang instan iya. itu akan berakhir instan juga. Iya, akan berakhir instan juga. Tapi kalau misalnya kita benar-benar considerate banget dalam segalanya, ya insya Allah jangka panjangnya juga lebih bagus gitu loh. Nah, kita udah pernah kepikiran, bahkan kayak kita kepikiran untuk kayak buat transit gitu. Jadi misalkan dari Cilacap sampai Jogjanya itu pakai efisiensi, kemudian TV-nya yang sampai Malang, kayak gitu, Jogja Malang gitu loh. Jadi untuk apa ya? Jadi bagi-bagi gitu loh. Bagi-bagi dalam artian dari kilometer, dari maintenance. Yes, jadi gitu nggak loh. terlalu capek lah Iya, bisa jadi nggak ya. capek. Nah, tapi apakah customernya atau penumpangnya itu berkenan untuk transit? Transit, Gitu loh. itu yang jadi Karena masalah. penumpang pesawat dan penumpang bis, bahkan penumpang kereta tuh karakternya berbeda. Betul. Penumpang pesawat sudah terbiasa akan transit. Yes. Gitu loh, dan mereka aware kalau misalkan transit itu pasti ada karena ya apa ya, mindsetnya juga udah beda gitu kan. Yes. Sedangkan kalau bis itu kadang mereka pengen manja, mereka lebih karakternya manja gitu Ya. loh. Akhirnya Gitu. naik, ya udah Selesai. sampai tujuan. Sampai Dari A ke B tujuan. tanpa ada yang repot lagi. Iya, repot Ya. lagi gitu loh. Dan kemudian kereta pun juga pasti mereka lebih mau gampang juga kan. Betul. Nah, gitu. Nah, jadi itu juga yang kita sebenarnya pikirin kalau misalkan memang customer-nya berkenan, ya kita maunya kayak gitu. Cuman selama ini kok banyak yang reviewnya tuh kurang berkenan untuk ada transit oper-operan kayak gitu. Yes, betul. Gitu loh. Jadi itu juga yang sebenarnya menjadi kendala kenapa kita agak mundur gitu loh. Betul Dan sih. ya, dan dari segi apa ya, perusahaan kan juga pengennya sebenarnya ekspansi ya. Cuman sebenarnya banyak lah yang kita pikirin Pasti, gitu loh. pasti ya sih. Ya, Makanya yang- kita perlahan-lahan. Jadi misalkan kayak bentar lagi kita mau sampai Wonogiri, nanti tarik lagi. Jadi lebih baik kayak gitu sepertinya daripada kita langsung kayak jebret langsung gitu loh. Jadi benar-benar ngebuka pasarnya dulu. Iya, bener. Benar, ngebuka pasarnya dulu. Nah, ini kita juga udah survei juga untuk yang arah Wonosari gitu loh. Wonosari. Wonosari. Dari Cilacap. Dari Cilacap atau Purwokerto.
gitu. Bener-bener dari arah barat, ke arah timur sampai Wonosari, nanti tarik lagi Wonogiri gitu sih. Makanya tadi saya minta rekomendasi Mas Arkan gitu loh, kalau misalkan gimana nih bagusnya gitu loh, karena kan kalau misalnya udah ditarik sampai ke arah timur itu kan jatuhnya long range. Iya, long range. Udah bukan medium lagi. Betul. Gitu loh. Nah, nanti bis ini kan lama-lama kan kayaknya bagusnya ya. Ini yang saya lihat itu adalah infrastrukturnya di tol. Yes, betul. Udah kayak di luar negeri aja. Ya udah. Gitu loh. Tol ke tol terus. Tol ke tol terus gitu loh. Apalagi Indonesia ini kan infrastrukturnya pembangunannya sekarang udah benar-benar berjalan banget gitu loh, dan bagus banget, bertahap kan. Gitu. Nah, kalau misalkan nih Mas Arkan misalkan ibaratnya lah Mas Arkan nih sebagai driver nih. Nah, Mas Arkan tuh lebih prefer untuk yang namanya nyupir bis apa? Scania. Kenapa tuh? Karena gini, Scania itu kayak ngerti banget apa yang kita butuh. Karena dia saat ini Scania itu kan transmisinya optic cross transmission. Jadi itu kita benar-benar dimudahkan banget dengan teknologi yang dia punya. Bisa matic, bisa manual. Jadi ketika kita berada di tanjakan yang curam, itu kita bisa pakai manualnya. Terus juga mode berkendaranya ada beberapa, ada eco, ada power, ada normal. Udah jadi, kayak mobil gitu ya? Iya, makanya udah secanggih itu Scania. Padahal mungkin dia keluarnya udah lumayan lama ya, tapi teknologinya tuh udah banyak dan itu benar-benar memudahkan driver. Terus juga ada cruise controlnya juga. Jadi benar-benar. Oh, ini nggak ada ya? Nggak ada. Itu Scania. Sama Volvo itu udah Volvo. ada cruise controlnya. Iya. Itu kalau aku misal sebagai driver, aku paling prefer itu Scania. Benar-benar kita dimanjain banget gitu. Tapi baik lagi, ketika sebuah kendaraan itu mempunyai teknologi yang banyak, perawatannya pasti lebih banyak. Dan juga yang nyetir atau operatornya harus lebih aware sama unit yang dibawa. Betul. Itu kalau operatornya atau SDM-nya nggak aware, itu bakal cepet banget. Ya sensor-sensornya, karena banyak banget teknologinya ya. Iya benar-benar. Karena gitu. kita punya Scania pun supirnya juga training dulu gitu loh. Pasti training dulu gitu loh. Bahkan kalau nggak salah kemarin kan Mas kan sempat nyupir di Scania ya. Iya. Itu kalau belum nonton teman-teman, nanti bakal ada linknya ya di bawah ya, di deskripsi itu ada ditaruh linknya. Itu aku nyetir Scania, jadi iseng-iseng aja nyari nilai terbaik. Jadi antara aku sama drivernya yang biasa bawa Scania itu. Nah, di situ lihat yang menang siapa. Nanti langsung dicek aja ya. Langsung dicek aja ke video itu seru banget asli. Dan itu kita ngobrolinnya yang tentang Scania itu lumayan detail dalam banget ya. Iya, lumayan dalam banget Ya. Emang kalau misalkan udah jiwanya di bis passion itu pasti banyak banget yang pengen diomongin kan. Iya betul, seperti itu. Apalagi kemarin Mas Arkan tuh ngobrol sama supir kita yang udah lama banget dari tahun 2003. Yang kebetulan waktu itu saya masih 4 tahun ya. Saya TK. Iya dong. Sama dong Mas, TK dong. Saya juga iya. TK? Masa 4 tahun dari TK? Saya 4 tahun TK. Oh iya. Oh berarti aku udah mau lulus TK itu 5 tahun. TK, apa sih kalau dulu tuh kindergarten tuh playgroup. Oh playgroup. Iya. Playgroup itu. Makanya kayak sampai sekarang gitu loh. Jadi kayak wah, amazing. Itu luar biasa sih, maksudnya dari ngerintis itu obrolannya seru banget. Jadi benar-benar dan yang paling keren itu adalah beliau itu benar-benar dari ibarat aku tuh masih kecil sampai sekarang udah gede gitu loh. Jadi dia tuh benar-benar ngerti banget insight bisnisnya, internalnya kita gitu loh, yang kayak nyupir dari dulu Hino yang kayak apa, sampai sekarang kita punya Scania, sampai dulu pernah punya Mercy, double decker pun dia megang gitu loh. Nah, itu udah diceritain semuanya di video itu. Itu seru banget videonya, seru banget. Serius ya. Aku kemarin nggak ikut sih. Jadi nanti aku juga pasti ikut nonton sih. Harus dong. Dan kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol di Scania itulah. Siap. Belajar nyetir Scania. Oh, aku bisa. Bisa. Cuma nggak berani keluar karena sejujurnya SIM aku kan nggak ada. Kalau gitu nanti coba aku buat SIM ya dulu ya. Biar aku bisa buat gantian lah, aku yang nyupir keluar, Mas Arkan di sini. Ya, nanti aku yang tanya-tanya. Oke, jadi sekarang ini udah sampai ya. Oh, ini udah sampai nih rest area Nah, itu harusnya gunung itu. Nah, tapi sayangnya ya karena hujan ya ketutup sama. Ya udah, mungkin kita bisa di lain waktu. Mungkin bulan depan kita ambil bis lagi. Ya, mungkin bulan depan ada bis baru lagi. Bis baru lagi. Kesini lagi boleh? Boleh sih.
Jadi nanti kita gimana ya caranya biar nggak hujan gitu? Nggak ngerti ya. Nggak ngerti Mungkin ya? ada doanya. Nggak tapi nggak tahu doanya nih. Doanya. Ya nanti dicari doanya bulan depan kita praktekin doanya. Oke deh, siap. Thank you banget Mas Arkan udah nemenin ngambil bis. Udah ngambil bis, kemudian nyupirin sampai ke rest area doang sih. Rest area doang. Rest area doang sih. Cuman ya bagus lah ya. Terima kasih banget loh. Itu sebuah apresiasi juga buat kita gitu kan. Mas Arkan mau selalu nyupirin, udah dari di Kebumen nyupirin, di sini nyupirin gitu kan. Apresiasi banget. Makanya next time kalau misalkan kita ambil bis lagi, jangan bosan-bosan untuk kita undang ya Mas ya. Yang penting jangan mendadak, orang lagi tidur siang. Loh, bukannya mendadak itu yang bagus gitu, impulsif gitu kan? Ya biasanya mendadak pasti jadi ya? Iya pasti jadi. Kalau misalkan ini wacana, kalau misalkan harus schedule itu wacana. Oh gitu. Gitu. Oke lah kalau gitu. Oke lah kalau gitu. Sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe punya Mas Arkan channel apa Mas? YouTube ya? Mas Arkan. Mas Arkan. Sama. Tapi kayaknya lebih ke Bus Efisiensi Official aja ya subscribe-nya. Oh iya, enggak. Tapi kan kita kan sama-sama mendukung kan? Yang udah nonton ini harus subscribe biar Iya. makin semangat nih. Ibu Ervinda ini bikin konten. Oh gitu ya? Iya dong. harus lebih semangat karena angka Ntar itu boleh ketawa dulu nggak sih? karena angka itu kadang angka nggak cuma sebuah angka gitu. Oh gitu. Ketika banyak yang nonton kan pasti semangat. Banyak yang nonton ya. Aku takut justru. Komen-komennya nih kayak nyemangatin gitu. Gitu. Jadi teman-teman yang nonton. Kalau saya tuh justru malah takut. Takut apa? Takut aja. Takut kenapa? Takut aja. Takut aja. Takut aja. Nggak ada alasannya. Takut aja. Gitu. Yaudah kalau gitu. Siap. Kalau gitu terima kasih Mas Arkan. Jangan lupa subscribe, comment, and like ya. Like, oke. Terus apa lagi? Next agendanya apa lagi? Mungkin efisiensi mau buka apa? Mau bikin apa lagi? Next agendanya itu nanti bisa diupdate di Instagram kita. Makanya jangan lupa follow juga. Bus Efisiensi Instagram. Betul. Oke teman-teman kalau gitu. Ini udah aus ya kita. Udah aus ya. Berapa jam ini muter-muter ini? Kita ada 2 jam tadi ya. 2 jam. Oke kalau gitu closing dulu. Kan udah dari tadi closing Mas. Oh belum, Evi Lovers ya belum. Oh iya. Kan ini apalah aku Ulangin nih, lagi. Evi Lovers ini. Oke. Hai Evi. Itu mau opening. Aduh, oke terima kasih semua Evi Lovers yang udah nonton perjalanan dan tadi ngobrol sama Mas Arkan juga. Jangan lupa terus pantengin YouTube-nya Efisiensi dan juga Mas Arkan karena masih banyak lagi konten-konten selanjutnya dari YouTube kami yang menarik ya. Yang menarik. Gitu, yang menarik. Mungkin kapan-kapan kita kayak ngobrolnya yang lebih santai. Tadi emang nggak santai ya Mas, tegang ya? Oh tadi serius banget. Oh, ngobrolin pembukaan trayek. Ngobrolin. Jadi maunya ngobrolin apa tuh? Ngobrolin ini terciptanya rengginang ya apa gitu kan. Kayak cara bikin nasi penggel. Oh gitu. iya boleh. Atau kita mau tutorial masak-masak gitu. boleh. Oke, boleh deh. Oke, kalau gitu terima kasih. Terima kasih Bu semuanya. Vinda sudah ngundang saya nih ya. Ini biar apa ya namanya ya, biar silaturahminya tetap terjaga. Amin. Semoga ya. Kita kayaknya dari tadi mau closing nggak selesai, kayak pengen ngobrol terus ya. Oh gitu ya. Oke, udah mending mungkin closing kita aja. bisa ngobrol di depan situ, di depan iya. sawah. Makanya ini tutup dulu, ini kasihan kameranya soalnya panas. Oke, kalau gitu. Siap, bye-bye. Dah.